Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali merebut peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea 2024/2025 usai tampil dominan. Lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024/2025 berakhir manis bagi Red Sparks yang menjadi tuan rumah laga melawan I-Pepper Savings Bank. Tim yang dibesut oleh Ko Hae-jin tersebut tampil dominan dengan menurunkan sebagian besar pemain intinya menghadapi Gwangju I-Pepper Savings Bank. Pemain seperti Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya mendapatkan kesempatan usai disimpan sang pelatih untuk menghindari cedera sejak awal putaran ke-6. Hadirnya Megawati, Yeom Hye-seon, Pyo Seung-ju, dan Jung Ha-oh yang membuat Red Sparks menang telak dengan skor akhir 3-0. Permainan tim berjuluk Red Force itu memang dominan meski mereka sempat kesulitan pada set pertama. Kolaborasi antara pemain senior dan pemain tim B seperti Park Hye-min dan Jeon Da-bin pada akhirnya menghancurkan I-Pepper Savings Bank. Dalam pertandingan ini, Megawati tampil menggila setelah disimpan cukup lama oleh Ko Hae-jin dengan mengemas total 35 poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,5%. Tambahan 3 poin sempurna ini sangat membantu Red Sparks dalam meningkatkan posisi mereka lagi dalam tabel klasemen sementara Liga Voli Korea 2024/2025. Dengan 63 angka yang sudah didapat, tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut naik lagi ke peringkat kedua saat fase reguler menyisakan 1 laga lagi. Meski demikian, Megawati dan kolega tidak bisa berleha-leha mengingat jumlah poin mereka masih sama dengan Suwon Hyundai Hillstatte. Yang sebelumnya, Red Sparks turun 1 strip ke peringkat ketiga setelah menelan kekalahan dari Hwasong IBK Altos kemarin. Jika bisa bertahan di peringkat kedua, Red Sparks akan mendapatkan sebuah keuntungan ketika melangkahkan kaki menuju babak playoff. Ya, Red Sparks bisa menjadi tuan rumah 2 kali saat menghadapi Hillstatte dalam format laga best of 3. Keuntungan tersebut diyakini bisa membantu Red Sparks untuk melangkahkan kaki menuju babak final melawan Incheon Hongkook Life Pink Spiders. Jungkwanjang Red Sparks memiliki kekuatan serangan cukup disegani pada musim ini. Red Sparks memiliki serangan sayap berbahaya yang dimotori oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain asing lainnya, Vanja Bukilic. Namun absennya Bukilic membuat serangan mereka lebih banyak bertumpu kepada Megawati. Tak heran Megawati menjadi pilihan utama serangan Red Sparks hingga dirinya dapat mencatatkan 35 poin hanya dalam laga berdurasi 3 set. Pelatih Ko Hae-jin menyebutkan serangan Red Sparks terpaksa akan lebih sering mengarah kepada Megawati. Kami kehilangan Bukilic, jadi serangan besar jelas akan datang dari oposite Mega, kata Ko setelah laga seperti dilansir dari Despai. Kami memiliki ritme yang bagus dan serangan yang bagus untuk melawan blocking mereka yang tinggi. Kami harus meningkatkan performa kami sebelum babak playoff, dan saya senang bahwa kami dalam kondisi yang baik, ujarnya. Red Sparks mencatat rasio serangan sukses sebesar 49,19% dalam kemenangan yang diraih dengan skor 3-0. Megawati paling tajam dengan rasio pribadi setinggi 52,46%, yang mana artinya dia bisa mencetak 1 poin dengan 2 kali spike atau kurang. Megawati menyadari bahwa timnya banyak berharap dari kekuatan tangan dan serangannya. Pasalnya, atlet asal Jember itu menjadi satu-satunya spiker Red Sparks yang memiliki postur tertinggi jika tanpa Bukilic. Megawati juga memiliki teknik serangan yang lebih baik dibanding spiker lainnya. Opposite andalan timnas Indonesia tersebut berharap timnya dapat meraih hasil lebih baik pada babak playoff musim ini. Musim lalu Red Sparks terhenti di babak playoff setelah kalah di laga ketiga penentuan dari Hongkook Life Pink Spiders. Ini mirip dengan musim lalu meskipun tentu saja ada beberapa perbedaan, ucap Mega. Jika saya harus memikirkan satu hal yang berbeda, itu adalah bahwa kami ingin tampil lebih baik dari musim lalu tanpa gagal, dan semua pemain merasakan hal yang sama. Saya ingin menjadi lebih baik dari tahun lalu, ujarnya penuh semangat. Satu opsi sudah ditutup Megawati Hangestri Pertiwi dalam rencana setelah memperkuat Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024/2025. Megawati Hangestri Pertiwi berada di persimpangan jalan dalam menentukan masa depannya setelah menuntaskan musim keduanya bersama Red Sparks. Ada 3 opsi yang dapat Megawati ambil, yaitu bertahan di Red Sparks sebagai pemain kuota khusus Asia, menjajal trio pemain asing di Liga Voli Korea, atau menjajal peruntungan lain. Mencoba tryout pemain asing menjadi skenario menarik. Sebab, Mega akan bersaing dengan pemain-pemain dari seluruh dunia untuk tampil di Liga Voli Korea musim depan.
Ini termasuk nama-nama pemain dari benua Amerika dan Eropa seperti Giovanna Milana pada musim lalu atau Vanja Bukilic musim ini yang lebih diminati. Meski demikian, Mega dianggap pantas setelah tampil di level pemain-pemain asing lainnya setelah penampilan kuatnya musim ini. Selain menempati peringkat ketiga dalam top skor, pemain asal Jember ini juga paling berbahaya dalam bola serangan dengan tingkat efektivitas paling tinggi. Kabar baiknya, gaji Megatron akan mengalami kenaikan dari $150.000 AS atau 2,4 miliar rupiah per tahun menjadi $250.000 AS atau setara dengan 4 miliar rupiah. Kabar buruknya, Red Sparks kehilangan hak untuk memperpanjang kontrak Megawati secara otomatis karena setiap klub bisa memilihnya. Ini berbeda jika Mega kembali mendaftar tryout khusus Asia, yang mana batas pendaftarannya akan ditutup pada 10 April untuk mereka yang tampil di Liga Voli Korea musim ini. Tentang mendaftar tryout pemain asing, Megawati dipastikan tidak akan mengikutinya. Hal itu seperti dikonfirmasi oleh agen Megawati di Korea yaitu Kim Sang-hoon dari agensi Vision International. Megawati memutuskan untuk tidak mendaftar tryout pemain asing umum yang akan berakhir pada 19 Maret, katanya dilansir dari Gnosis.com via Naver Sport. Megawati akan fokus mempersiapkan diri untuk babak playoff dan memutuskan di mana dia akan pergi setelah kompetisi pasca musim. Dia memiliki ikatan besar dengan Jungkwan Jang, tetapi dia masih punya opsi untuk pergi ke luar negeri seperti Jepang atau Korea. Dia juga bisa bergabung dengan Liga Indonesia, Proliga di kampung halamannya. Di Proliga, Megawati sempat dirumorkan untuk memperkuat Gresik Petrokimia mulai babak final four. Kebetulan, rekan-rekan satu klub Megawati dari Surabaya, Bang Jatim merapat ke Petrokimia untuk Proliga musim 2025. Meski demikian, manajer Petrokimia, Nanda Kiswanto, belum memastikan kehadiran Megawati ke dalam skuadnya.